Ketika menggunakan Mekari Talenta, Anda dapat melengkapi komponen payroll yang didapat oleh karyawan pada database Talenta. Namun, pada kasus tertentu, terdapat perubahan komponen penggajian karyawan yang harus dilakukan di tengah periode. Melalui Mekari Talenta, Anda dapat mengubahnya dengan menggunakan fitur update payroll component. Perlu Anda ketahui, terdapat beberapa perbedaan update payroll component versi lama dengan versi baru. Saat ini, Anda dapat assign multiple employee dan multiple component dalam satu kali transaksi update payroll component. Anda dapat memberikan end date pada transaksi yang akan otomatis mengubah value menjadi 0 jika telah melewati tanggal expired yang telah ditentukan. Role Super Admin dapat memberlakukan pengaturan approval untuk update payroll component. Dengan begitu, setiap update payroll component akan memerlukan proses approval terlebih dahulu. Pada menu payroll, pilih Payroll Components. Kemudian klik tombol ini. Maka Anda dapat melengkapi form pada halaman update komponen seperti berikut. Pilih tipe perubahan komponen yang akan Anda terapkan. Pilih ini untuk penyesuaian dan atau ini untuk mengakhiri komponen yang sudah tidak berlaku. Lengkapi tanggal efektif komponen payroll mulai diberlakukan pada bagian ini. Centang pada informasi end date apabila komponen tersebut memiliki batas tanggal penggunaan, sehingga apabila sudah mencapai batas waktu tersebut, nominal komponen akan berubah menjadi 0 dan tetap aktif untuk karyawan. Apabila tidak ada end date, Anda tidak perlu mencentang informasi ini. Centang pada informasi backpay apabila komponen tersebut ada backpay atau pembayaran secara rapel. Kemudian isi tanggal efektif rapel komponen tersebut. Contoh kasus, apabila kenaikan tunjangan harian seharusnya terjadi pada 2 bulan yang lalu, misalnya pada bulan Juli, namun SK, surat keputusan, baru keluar pada bulan September. Maka pada bulan September, karyawan akan menerima tunjangan harian baru dan back pay dari bulan Juli dan bulan Agustus. Oleh karena itu, effective date diisi dengan 1 September dan payment date diisi 1 Juli. Apabila tidak ada back pay untuk komponen tersebut, Anda tidak perlu mencentang checkbox ini. Unggah dokumen terkait komponen payroll dengan ukuran maksimum 10 MB. Masukkan informasi deskripsi perubahan komponen bila diperlukan pada bagian ini. Pada bagian selanjutnya, Anda dapat mulai menyertakan nama-nama karyawan yang ingin Anda update payroll komponennya. Klik ini, kemudian Anda dapat menambahkan nama karyawan yang ingin Anda update komponen penggajiannya. Gunakan filter untuk dapat melihat daftar nama karyawan sesuai filter branch, organization, job level, job position, atau yang lain sebagainya seperti berikut. Atau, ketikkan nama karyawan di sini untuk mencari nama karyawan tertentu. Lalu, klik ini untuk menyimpan. Maka, nama-nama karyawan muncul di dalam daftar. Anda juga dapat menambahkan daftar karyawan secara massal dengan klik tombol import di sini. Apabila nama-nama karyawan dalam daftar sudah benar, sertakan komponen yang ingin Anda update dengan klik ini. Pilih komponen yang akan di-adjust atau expired pada daftar yang tersedia, lalu klik ini. Perbarui atau sesuaikan informasi jumlah payroll komponen pada baris new amount, lalu klik ini untuk menyimpan update payroll komponen. Perlu Anda ketahui, sama seperti saat pertama memilih komponen, di halaman ini juga akan terlihat penanda informasi tambahan untuk komponen yang memakai formula, yaitu tanda huruf F. Formula ini diatur pada settings payroll komponen. Jika super admin Anda memberlakukan sistem approval, maka sebuah pop-up muncul sebagai notifikasi bahwa payroll komponen ini memerlukan approval. Isikan catatan bila diperlukan pada kolom Write the Notes, lalu klik ini untuk mengajukan permintaan update payroll komponen. Approval ini akan berlaku untuk setiap request new, edit, dan delete transaction. Jika tidak ada proses approval, maka pop-up ini tidak muncul dan update langsung tersimpan. Jika terdapat pemberlakuan sistem approval oleh super admin Anda, request new transaction di update payroll komponen berhasil diajukan. Karena sedang dalam proses pengajuan, maka statusnya adalah need approval. Terdapat beberapa status pada update payroll komponen. Status need approval berarti pengajuan update payroll komponen masih membutuhkan approval dan belum di-approve.
Transaksi tidak bisa digunakan di run payroll dan diberikan khusus untuk new transaction. Status aktif berarti update payroll komponen sudah aktif. Transaksi tersebut bisa digunakan di run payroll atau aktif walaupun di dalamnya terdapat pending request edit atau delete. Status rejected, status ini berlaku jika request new transaction dengan status need approval di reject. Jika status sudah aktif, walaupun di reject request edit atau delete-nya, maka tetap aktif walaupun jika dibuka view, detailnya akan terlihat rincian informasi rejected-nya. Pada pengajuan yang masih dalam status need approval, klik ini lalu ini untuk melihat rincian update payroll komponen. Anda juga dapat klik ini apabila ingin membatalkan pengajuan update payroll komponen approval. Anda dapat melakukan dua tindakan yang berbeda saat status approval sudah berubah menjadi aktif, seperti edit dan delete update komponen yang telah di-approve. Perlu Anda ketahui, Anda dapat mengubah informasi description, applicable date, add employee, add component, export-import employee komponen, dan amount komponen pada komponen yang telah di-approve dengan catatan bahwa harus melalui proses approval kembali. Jika Anda memilih untuk menghapus payroll komponen yang telah di-approve, maka tindakan ini akan mengembalikan jumlah payroll komponen sesuai jumlah sebelum Anda update. Jika Anda memilih view detail, maka Anda akan diarahkan ke halaman rincian seperti berikut. Di sini, Anda dapat melihat informasi lengkap tentang request tersebut, seperti request history contohnya. Di sini, terdapat tombol ini untuk membatalkan pengajuan update payroll component approval. Pada halaman update payroll component, klik tab employee history di sini untuk melihat riwayat update payroll component yang sudah terinput. Demikian video tutorial update payroll komponen melalui Mekari Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.